Selamat pagi Bu Neli. Selamat pagi Pak Min. Jadi untuk saat ini kita akan melakukan sesi pra-observasi dengan tujuan agar Bu Neli sebagai guru yang observasi itu lebih siap ya, saat observasi nanti. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama, jadi nanti rencananya Bu Neli ini mau mengajar kelas berapa, kemudian kapan? Rencananya saya melakukan observasi itu di kelas 12 IPS 4 di jam ke-2. 12 IPS 4 jam ke-2. Oh, jam ke-2. Oke. Nanti siang berarti ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran ya untuk hari ini. Observasi itu apa tujuan pembelajaran ini? Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah tentang bencana alam Pak. Jadi tujuannya adalah peserta didik itu dapat memahami dan menganalisis serta mengidentifikasi penyebab, akibat, dan cara mengatasi dari bencana alam. Jadi nanti tentang materi tentang bencana alam, jadi dari penyebabnya apa, kemudian cara menanggulanginya gitu ya. Serta akibatnya. Oh, ada akibatnya. Kemudian observasi nanti kira-kira area pengembangan apa yang jadi ada 3 area pengembangan Pak. ya? Jadi area pengembangan yang pertama itu adalah untuk pencegahan anak-anak mengidentifikasi pencegahan banjir. Ya? Kemudian yang kedua melakukan tanggap darurat terhadap banjir. Ya? Kemudian yang ketiga adalah merekonstruksi banjir. Jadi dalam pembelajaran nanti kira-kira suasananya yang mau Ibu lakukan itu suasananya seperti apa? Suasana model pembelajarannya Ya, suasananya apakah yang menyenangkan atau menakutkan apa bagaimana? yang pastinya menyenangkan Pak, karena nanti dalam pelajaran tersebut akan saya buat model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak melakukan diskusi, kita beri permasalahan, anak-anak melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, kemudian melakukan presentasi. Yang pastinya kegiatan juga diselingi dengan games, pastinya menyenangkan untuk peserta didik. Jadi untuk modelnya problem based learning ya, PBL. Jadi nanti dikasih masalah, kemudian anak-anak berdiskusi untuk memecahkan masalah itu. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi tadi untuk strateginya Ibu mengadakan apa tadi? Mengadakan diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab gitu ya. Nah kira-kira ada yang dirasa ada kesulitan atau apa? Kesulitan saat ini tidak ada yang cukup signifikan sih Pak, karena pembelajaran ini kan memang sudah sehari-hari kita lakukan. Rencana pembelajaran juga sudah saya persiapkan sebelum saya masuk ke kelas. Jadi kondisi model pembelajaran dan lain sebagainya sudah saya persiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi intinya Ibu ini sudah siap ya untuk diobservasi ya, jadi jauh-jauh hari kan seperti itu. Jadi saya harapkan, saya doakan nanti saat observasi berjalan lancar dan berhasil. Amin. Jadi, terima kasih Bu untuk sesi observasi. Saya sudah cukup sekian. Jadi siang ya kita lanjut ke observasi di kelas 12 IPS 4 ya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian lihat dulu di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, dipungut dan dibuangkan. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Arman. Arman, apa keterangannya? Siapa lagi? Yoris, apa keterangan Yoris? Apa? Kenapa bisa apa? Kalian tidak tahu kan kemana teman kalian nih? Nah, gimana nih? Selain itu siapa lagi? Ego. Ego apa keterangannya? Alfa. Selain Ego siapa lagi? Arman. Nah, berarti cuma 3 orang ya. Oke. Untuk teman yang sakit kita doakan semoga sembuh. Baiklah anak, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kembali dan memberikan penguatan kepada kalian tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa? Biografi kelas 12 PS4. Kelihatan nggak? Nah, yang pertama itu kesepakatan kelas kita yang pertama Pentingnya guru perhatikan guru saat sedang belajar. Jadi kalian harus fokus dan konsentrasi. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuli teman di lingkungan sekolah. Siapa yang membuli? Jadi nggak boleh ada ini ya. Ibu yakin di kelas ini nggak ada yang suka bully? Baik semua. Oke, yang ketiga, minta maaf jika berbuat salah dan memaafkan temanmu. Jadi kalau kalian berbuat salah harus segera minta maaf. Kemudian kalau ada teman yang salah harus memaafkan. Kemudian yang selanjutnya, berbagi hal positif dengan teman adalah hal yang baik. Apa contohnya hal positif yang dibagi? Berbagi bekal. Jangan berbagi, sampaikan ya. Boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah apa salah satu contohnya? Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, dilarang membuang sampah. Tidak terlambat. Datang tepat waktu, tidak mengeluarkan baju. Ya, tidak boleh pakai sepatu. Mau minta semua di ya. Oke, nanti kita tanda tangani ya. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin kalian memberikan penguatan pada kalian adalah mengenai restitusi disiplin positif. Nah, ini penting harus kalian implementasikan selalu dalam kehidupan kalian ya. Jadi apa itu restitusi cara berpikir positif agar menjadi disiplin positif? Salah satunya adalah kebiasaan
banyak tersenyum. Jadi biasakan wajah kalian untuk selalu senyum. Jadi jangan wajahnya muram, cemberut. Kemudian yang kedua, berbicara hal yang positif pada diri sendiri. Contohnya, saya cantik, Saya pasti bisa. saya pasti bisa. Kemudian, saya hari ini akan selalu sehat, saya akan mendapatkan rezeki. Kayak gitu ya. Jangan misalnya baru mendapatkan tugas, kalian udah ngomong saya tidak bisa. Itu tidak boleh. Jadi alam itu menyerap apa yang kita bicarakan. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa perkataan adalah doa. Jadi kalau yang keluar dari mulut kita itu selalu hal positif, berarti yang akan terjadi juga positif. Jadi biasanya setiap pagi itu bangun tidur langsung bicarakan hal positif. Saya akan terjadi hal yang baik pada diri saya setiap hari. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, misalkan untuk membiasakan tertawa. Berarti Jangan juga kalian tertawa terus nggak ada sebab. kawan dapat musibah tertawa juga. Ya kayak gitulah. Kalau misalnya kawan mendapat musibah, apa yang harus kalian lakukan? Berempati. Kalau misalnya ada yang sedang bahagia, baru tertawa. Kemudian yang terakhir adalah biasakan contohnya gimana coba? Bersyukur dapat uang jajan. Ya, bersyukur hari ini kita diberi kesehatan. Masih diberi makan. Jadi sepakat nanti kira-kira kalian bisa kak menjalankan disiplin positif di kehidupan kalian? Bisa. Jadi mulai hari ini dari sini harus biasakan budaya positif. Berbuat baik itu tidak ada ruginya ya namanya. Ya, berbuat baik tidak membuat miskin, berbuat baik tidak akan merugi, dan pastinya akan mendapatkan balasan yang baik. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang jenis bencana alam dan penanggulangannya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira contoh bencana alam itu apa sih? Banjir, ada longsor. Coba dibaca Diana. Tulisannya. Bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ya, jadi bencana itu diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Dan ada juga yang ulah manusia. Kalau dari alam itu apa contohnya? Tsunami, Banjir. tsunami, longsor. Kalau yang ulah manusia? Banjir. Kenapa dibilang ulah manusia? Sampah Ya, menebak pohon akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. tanah longsor. Karena longsor sebabnya apa? Tebang Ya, karena adanya penebangan pohon. Oke, selanjutnya jenis dari bencana Alam. nih, ada yang disebabkan oleh manusia dan ada yang terjadi secara alami. Kalau yang terjadi di tempat kita nih di Beduai, apa yang biasa terjadi? Banjir. Gimana banjirnya? Longsor. Terus longsornya ada kan di sini?
Jarang Bu. Ada contohnya di jalan yang Memiliki izin. ya langsung menjadi dataran tinggi Pak. Kemudian kebakaran. Kebakaran ulah manusia kan? Karena apa? Ya benar, bakar ladang, menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian kalau kebakaran di rumah, sebabnya karena aliran listrik. Ya, gas obat nyamuk. Racun Bu. Anda abang untuk merokok di kasur. Jangan akibat buang puntung rokok di hutan juga bisa penularan tetangga. Tapi di kelas ini tak ada yang merokok kan? Kemudian bencana alam yang terjadi secara alami seperti gempa bumi. Gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. Kalau tsunami ini terjadinya di mana? Laut. Kenapa harus di laut, tidak di sungai? Saya menjawab kemarin. Kenapa coba? Kenapa tsunami-nya terjadinya di Air laut. laut? Ya karena gelombang laut lebih besar ketimbang gelombang di. Lanjut ke bencana alam berdasarkan penyebabnya. Yang pertama coba dibaca, ini bacaan. Bencana alam berdasarkan penyebabnya. Bencana geologi yaitu bencana yang disebabkan oleh aktivitas gunung seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, abrasi, dan gerakan tanah. Bencana klimatologi yaitu bencana yang disebabkan oleh pengaruh iklim seperti banjir, angin topan, dan kekeringan. Bencana ekstraterestrial yaitu bencana yang disebabkan oleh benda-benda dari luar angkasa seperti jantung dan meteor. Jadi berdasarkan penyebabnya bencana itu ada 3. Ada yang disebabkan oleh aktivitas bumi ya. Aktivitas bumi itu yang menyebabkan adanya gempa bumi. Aktivitas bumi itu berarti pergeseran tanah. Kemudian abrasi dan gerakan tanah. Abrasi itu contohnya kalau di daerah yang ada kayak sungai, terus tanah semakin mengikis tanahnya. Itu abrasi. Abrasi ya. Ternyata geoperhatikan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari gempa bumi vulkanik. Vulkanik itu berarti adanya vulkanik itu berarti gunung Merapi yang meletus karena mengeluarkan apa? Lava. Lava itu panas kan dingin? Panas. Kenapa panas? Karena dari inci perut bumi. Ya, karena dari kemudian yang kedua ada gempa bumi tektonik. Ini contohnya. Ini kemarin di sekitar kita ada terjadi gempa kan? Ada. Ini contohnya. Tapi skalanya kecil dan menyebabkan kerusakan. Ini adalah gempa runtuhan karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Nah, kalau gempa bumi runtuhan ini biasanya terjadi di sekitar kita, kan? Contohnya di daerah-daerah sebelum kebayang Oh yang punya. ada kan? Gempa runtuhan kan? Terus di sana juga ada nih yang di Tanjakan Hujan itu nggak ada. Nah, ini adalah kalian lihat tuh gambarnya yang ini adalah hipocentrum, itu adalah titik dari pusat gempa.
adalah jenis-jenis gunung api. Ada gunung api, gunung atau Krakatau. Nah, mitigasi bencana alam ini adalah penanggulangan bencana alam. Dibaca Faril. Ada kamu? Ada hijau Faril. Ya. Nah, Mitigasi bencana alam. Adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun pengendalian dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahapan penanggulangan bencana alam. Tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, tahap rekonstruksi. oke. Jadi ini mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Tahapannya ada 4. Dari tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, sekarang satu kelas ini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 pencegahan, kelompok 2 tanggap darurat, 3 rehabilitasi, dan 4 tahap rekonstruksi. Nanti kalian diskusikan bagaimana cara mencegah misalnya banjir. Atau kita pilih salah satu topik dulu. Kalian mau bahas apa? Bencana. Banjir. Oke, berarti temanya adalah bencana dan banjir. Berarti nanti di kelompok ini membuat gimana sih cara melakukan pencegahan terhadap banjir, ya. Ini gimana tanggap darurat saat terjadi banjir. Yang ini tahap rehabilitasi, maksudnya setelah banjir itu apa yang harus dilakukan? Rehabilitasi ya. Kemudian tahap rekonstruksi, berarti setelah terjadi banjir apa yang harus kalian lakukan kali misalnya ada yang rusak atau apa? Sudah paham semuanya? Nah, silakan duduk per kelompok didiskusikan. Nanti disampaikan di
perlindungan terhadap kelompok dasar. Kedua, Udah selesai semuanya? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Oh, kita saja. Urus teman ini. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dari kelompok 1 ini belum presentasikan kegiatan kami. Perkenalkan, nama saya Francis Fiko dan saya Yusuf Susyandi. Saya Deliana. Saya Delika. Tentu cara mencegah banjir. Tentu cara mencegah banjir. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Membersihkan paling atau ditemukan. 3. Jangan membuang sampah di sungai. 3. Menanam pohon berbagi biar tidak terjadinya banjir. 5. Mengajak masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar masyarakat. Oke, diulang dulu. Nah, dari hasil penjabaran kelompok 1 tentang mencegah banjir. Banjir, ada yang ingin ditanyakan Kak? Saya yang bertanya. Nah, yuk. Perkenalkan, nama saya Dana Rizka, saya dari kelompok 3. Bagaimana cara kalian jika ada orang yang terus-menerus membuang sampah di sungai? Apa cara menegurnya dengan baik dan benar? Terima kasih. Kalau ada orang yang suka buang sampah di sungai ini, gimana kalian menyikapinya? Mulai sini saya akan menjawab pertanyaan kita bisa melakukan atau memasang poster di setiap sungai Di dekat daerah di daerah sungai. posternya berisikan apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di sungai. Oke. Ada yang lain lagi? Ada? Ya baik, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Lanjut kelompok 2. Orang saja. Semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil
penjabaran kami tentang tahap tanggap darurat pasca banjir. Pertama-tama mengenalkan nama saya Denny Sandianus. Dan saya Intan Ali. Saya Indi Kurniawan. Tahap tanggap darurat pasca banjir yaitu menyelamatkan dan mengevakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemilihan sarana dan prasarana, serta membangun tenda darurat. Ada yang belum paham bisa silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ulang. Terlalu cepat membacanya. Tahap tanggap darurat pasca banjir yaitu menyelamatkan dan mengevakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, membangun tenda darurat. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok. Nah, dan untuk selanjutnya ada yang kalian mau tanyakan enggak? Paham kalian maksudnya menyelamatkan sesuatu yang vital? Nah, mau tanyakan enggak? Mengevakuasi, contohnya apa? Coba. Nah, coba berikan contohnya, Intan. Evakuasi itu kayak gimana? Kan tadi ada mengevakuasi korban. Contohnya gimana? Seperti menolong orang yang terjebak banjir Ya. dan menyelamatkan barang-barang mereka dari banjir. Oke. Sudah paham semuanya? Baik, sekian dari Bapak kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, anak selanjutnya dua kelompok yang berikutnya akan kita tampilkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk dua kelompok yang sudah tampil, kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Yang pertama adalah bencana alam disebabkan oleh disebabkan oleh banjir. Contohnya tadi bencana banjir disebabkan oleh apa? Coba yang pertama, banjir itu disebabkan oleh apa? Hujan yang berlebihan. Curah hujan yang Curah hujan yang berlebihan. Oke, yang kedua Pembuangan sampah sembarangan. ya, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, airnya tidak bisa lari karena apa? Sumber. Jadi apa sebabnya? Karena tidak ada Arus selokan atau aliran. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Semuanya? Ada yang kalian sudah paham tentang materi bencana alam? Sudah? Oke. Jadi ini kesimpulannya, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing sebagai referensi dan evaluasi kalian terhadap materi bencana. Nah, materi berikutnya adalah untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang tata ruang kota. Silakan kalian baca-baca di rumah tentang materi tersebut ya. Ya, Bu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Neri. Selamat pagi Pak Min. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah datang ke kami. Jadi kan kemarin itu ya saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya beberapa hari yang lalu sih ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya terkait dengan observasi domain. Nah, ini saya juga sudah ada catatan-catatan yang saya ambil di waktu observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jadi perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu Pak, yang pertama itu pasti senang ya Pak ya. Karena sebagai seorang pendidik, bertemu dengan peserta didik kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu sangat dinanti-nantikan saya. Kemudian yang kedua, saya juga merasa puas karena dalam melakukan pembelajaran tersebut saya sudah menyampaikan atau mentransfer ilmu yang saya miliki untuk perkembangan peserta didik saya, terutama untuk meningkatkan kompetisi mereka. Jadi Ibu sangat senang ya bisa ketemu dengan peserta didik siswa ya, karena yang namanya guru ini tidak bisa tergantikan ya, apapun harus hadir ke kelas. Kemudian kemarin itu kan saya masuk nih observasi nih. Ya bagaimana perasaan Ibu nih dengan adanya saya masuk itu sebagai observer itu? Pada saat dilakukannya supervisi apa? Karena walaupun kita sebagai seorang guru sudah sering melakukan supervisi, tapi pada saat baru masuk itu pasti ada deg-degannya Pak, deg-degan awal. Ya. Tapi menurut saya itu hal yang biasa. Dengan adanya supervisi juga memacu semangat dan adrenalin saya Pak. Karena dalam proses pembelajaran saya juga perlu adanya masukan, bimbingan dari supervisi mengenai proses pembelajaran kelas itu. Jadi ya walaupun ada perasaan sedikit grogi, deg-degan ya, itu saya rasa biasa ya, itu semua orang pasti mengalami seperti itu. Tapi saya sebutkan dari jawaban Ibu tadi, sebenarnya namanya supervisi itu penting ya. Iya. Kemudian menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Mungkin bolehlah diceritakan secara garis-besarnya bagaimana. Jadi pada saat proses pembelajaran saya sudah membuat rancangan untuk pembelajaran tersebut dengan sedemikian rupa dengan melihat berbagai aspek Pak, terutama dengan siswa, kemudian kebutuhan belajar siswa saya. Sudah saya buat sespesifik mungkin di dalam rancangan pembelajaran saya Pak. Sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran, menurut saya itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, terutama dalam memberikan sesuatu yang memang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, jadi ini menurut catatan saya kemarin ya. Nah, Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk diferensiasi proses. Nah, itu kan ada juga kelompok-kelompok, kemudian ada ini kelompok yang kurang, ya, yang pandai itu ada akhir lah seperti itu. Kemudian ini lebih fokus ke yang masih belum akhir seperti itu. Kemudian belajar kemarin ternyata sudah sesuai dengan singkat pembelajaran. Sudah Pak, jadi memang
metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat pembelajaran kemarin itu sudah saya buat sedemikian rupa untuk penguatan kognisi dan kebutuhan peserta didik saya, sehingga apa yang saya lakukan melaksanakan itu sudah sesuai dengan metodenya. Oke. Ya, umumnya kalau kita melakukan sesuatu itu ya pasti adalah kendala, tantangan, hambatan. Ya. Menurut Ibu, apa hambatan yang ada waktu belajar? Pada saat pembelajaran kemarin itu Pak, menurut saya itu hambatannya menghadapi persiapan media pembelajaran Pak. Jadi karena pembelajaran itu di jam pertama Pak, jadi saya masuk setelah mempersiapkan LCD proyektor itu membutuhkan waktu Pak. Ya, Jadi kita waktu ya. Ya, jadi agak terpotong sedikit lah proses pembelajaran karena mempersiapkan media pembelajaran. Ya. Memang kemarin tuh udah bel baru masang-masang LCD apa segala itu ya. Kita waktu. Kemudian, Ibu ada solusi untuk mengurangi, meminimalkan lah hambatan tersebut untuk ke depan. Saya ya Pak, solusinya ke depannya nih, setiap di jam pertama itu saya sepertinya harus lebih awal dari harus lebih awal masuk ke kelas untuk mempersiapkan media yang akan saya gunakan supaya nanti setelah masuk tidak ada waktu belajar siswa mempersiapkan medianya. Jadi saya lebih awal khusus untuk di jam pertama. Jadi mungkin ini satu guru koordinasi dengan TU ya, TU yang itu nanti pasang kita waktu. Saya itu solusi yang sangat bagus. Kemudian kira-kira kapan nih mulai melaksanakan solusi tadi? Berikutnya Pak, kemarin misalnya tuh dia pertama ngajar terus ya itu pembelajaran berikutnya ya. Jadi saya simpulkan dari awal sampai akhir tadi ya, Ibu ini sebagai guru ya, tentunya kita sebagai guru sudah melaksanakan tanggung jawab mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian dengan media pembelajaran dan seterusnya. Walaupun itu sedikit ya, menyita waktu untuk memasang dan seterusnya, itu saya rasa menjadi sebagai guru baik dipertahankan ke depan. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Ibu sudah bersedia ini sudah bersedia ya sharing ya, bercerita. Jadi Terima kasih ya Pak. Selamat pagi.